Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya pada siklus kedua, pertemuan pertama mengenai tentang materi pembelajaran komponen ekosistem dan interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hadir semua pada hari ini? Hadir semua. Sekarang sebelum dipimpin doa oleh sekarang dipimpin aja. Duduk kehadiran kalian dalam Ahmad Rifki, sekarang Ibu akan memberikan saya pada hari ini mengenai tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Ini adalah komponen ekosistem dan interaksinya. Sebelumnya sudah tahu kalian kan apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem dan interaksinya? Sudah tahu? Interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik lainnya dalam ekosistem. 3. Peserta didik mampu membedakan tipe piramida ekologi. 4. Peserta didik mampu menciptakan media, cara diagram rantai makanan dan jaringan dengan makanan serta daun. Ini yang akan terjadi nanti. Ibu akan menguji anak-anak yang pintar, anak-anak ibu yang hebat ini di materi pembelajaran biologi mengenai tentang ekosistem. Nah, ibu mau lihat kemampuan kalian. Makanya ibu akan memberikan soal tes. Sudah siap? Oke, ibu akan ya, masing-masing kalian kerjakan tidak boleh kita sama ini bukan ini. Nah, di sini komponen biotik tadi sudah disebutkan yang mana saja biotik dan abiotik sudah saya tadi. Dan komponen abiotik ini adalah komponen materi yang berdolang bentukan ya. Nah, sudah pintar dan komponen biotiknya sudah ini adalah produser, konsumen dan komponen. Hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Simbiosis, hubungan antara simbiosis, komersialisme, mutualisme, predasi, parasitisme. Nah, simbiosis yang terdiri dari simbiosis komersialisme. Ayo, apa ini simbiosis komersialisme? Komersialisme, simbiosis
Simbiosis yang tidak merugikan satu sama lain, misalnya seperti ikan hiu dengan ikan orang itu dikatakan dengan simbiosis potensialisme. Mereka tidak merugikan satu sama lain. Nah, kenapa dicontohkan dengan ikan hiu? Karena ikan saling bukan satu sama lain, misalnya berbau dengan jala, predasi, bermangsa, misalnya harimau memakan kelinci, parasitisme, parasitisme itu merugikan orang lain, misalnya dengan inang yang ditumpanginya, ya kan? Misalnya seperti kan tumbuhan benalu, belum tahu, oke nanti kita bahas. Ini adalah parasit yang merugikan orang lain. Nah, misalnya benalu dengan inang yang ditumpanginya. Oke, kita lanjut. Nggak tahu. Makanya ini ular pun bisa makan kodok. Habis itu ular, makanya ular. Sama terus ke Elannya mati, akan menjadi campur. Jadi dia jamur akan memakan mayatnya. Kan dia percaya. Oke, lanjutkan. Ini adalah salah satu rantai makanan. Di sini ada produser, jadi ada matahari dan ada air. Kita kelangsungan. Nah, ini tolong kalian amati ya. Video yang ibu tampilkan di depan kalian ini mengenai tentang alam, mengenai tentang ekosistem. Coba anak-anak ibu perhatikan dengan teliti ekosistem yang ibu tampilkan di depan kalian ini. Nah, coba perhatikan. Ada ekosistem apa saja? Ada dua. Nah, coba ada dua. Ada ekosistem apa saja ya? Coba perhatikan videonya dengan benar. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas berikutnya, yaitu tugas kelompok. Yang tadi adalah tugas per individu. Sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok. Sudah siap? Sudah paham? Nah, jadi lembar kerja LKPD-nya di sini ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadinya hubungan interaksi, yaitu saling ketergantungan antara komponen di dalamnya. Nah, baik yang berupa makhluk hidup maupun tidak hidup, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ini adalah deskripsi materinya ya. Sekarang kerjaan per kelompok. Oke, coba diperhatikan LKPD-nya. Di situ harus kalian ketahui nama anggota kelompok dan tujuan pembelajaran kalian perhatikan dengan benar. Nah, di situ ada petunjuk kerja. Petunjuk kerja yaitu lakukan diskusi secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan yang terdapat LKPD. Jika ada yang ragu, tanyakan kepada ya. Dan buatlah kesimpulan di akhir tugas LKPD. Oke, nah di halaman berikutnya juga berupa tugas kegiatan hutan yang ada di kota kita sendiri. Coba diperhatikan ya. Di halaman berikutnya. Nah, di situ ada
sendiri yaitu hutan kota Banda Aceh. Nah, di sini kalian akan mengamati hutan kota Banda Aceh ini ya, merupakan salah satu kawasan hutan wisata yang dimiliki oleh kota Banda Aceh. Nah, jadi kalian baca dengan teliti. Setelah itu kalian akan membuat ada komponen ekosistem hutan kota Banda Aceh apa saja. Dan satu, setelah mencoba wacana di atas, membaca kaitkanlah antara interaksi ekosistem apa yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Nah, soalnya ada 6, tapi itu kalian buat ini saya baca sampai dengan habis karena sudah dibagikan tentang pengguna. Jadi tolong perhatikan dan bacakan dengan dari tim dan dengar. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Setelah ini Ibu harap ada beberapa kontrol untuk jangan lupa kasih nama kelompoknya ya, anggota-anggotanya. Kami CPO bukan saling berfungsi berbeda dengan poster tadi itu terjadi ini saling berkomunikasi. Wacana yang wacananya tahu karena yang tidak nyambung ada. Permasalahan akan tertutup dan dikurangi. yang sebanyak dari dalam dan tertutup dong. Nggak ngerti, dia ngomong apa? Kan mulai konsep bagian ekosistem. Apa tadi bagian ekosistem? Waktunya 3 menit lagi. Pokoknya sudah Itu
Kehadiran komponen tersebut akan mempengaruhi fungsi ekosistem, pertumbuhan, dan perkembangannya. Berdasarkan wacana dasar kita dapat beruji dari yang harus ada terhadap lingkungan kita karena mulai dari kesadaran diri kita lingkungan itu bersih atau tidak. Jadi kesadaran terhadap lingkungan harus Tentunya apakah peranan dari produsen dalam lingkungan produsen serta dalam membuat makanan dan merupakan sumber makanan dan tidak merupakan sumber makanan bagi konsumen yang diporal dan konsumen terperan dan konsumen lain yang berada satu lingkungan yang menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem dan bagaimana ekosistem besar apa yang terjadi. Jadi pastinya menyebabkan komponen yang terjadi ekosistem seperti keanekaragaman dan Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? ya termasuk komponen akibat tumbuh. Tanah, udara, dan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Oke, Beri terima. buat Bagaimana polusi yang terjadi di hutan Badai mempengaruhi Bagaimana polusi yang ada di hutan Badai mempengaruhi ekosistem? bagaimana produksi di bagaimana produksi lingkungan yang mempengaruhi Ekosistem. Oke, silakan. Ya, silakan bagaimana polusi yang terjadi di hutan Badai mempengaruhi ekosistem? Melalui ekosistem itu ada terdapat pada udara, air, dan tanah. Terima sekarang. Jadi pertanyaan dari sekarang bagaimana rumah tangga, kan? Pencemaran rumah tangga disebabkan oleh deterjen, dikarenakan dengan pencemaran ini kalau itu secara apa kita lihat itu adalah pengaruh dari udara tersebut, kan? Karena kita di sini dipenuhi oleh banyaknya kendaraan. Jadi itulah salah satunya pencemaran. Oke, ada yang bilang lagi? Apa bisa meluruskan? Misalnya kan ada hewan itu migrasi ke tempat lain, kan dia masuk ke ekosistem lain, itu dia merusak ekosistemnya atau bergabung sama ekosistem? Atau berinteraksi atau berlawanan. Kan, semuanya juga bukan. Burung pelikan atau ikan salmon? Ikan salmon. Ikan oh boleh diurusin. Namanya tadi belum. Tadi ada diurusin. Maaf Bapak, jadi kan pembahasan kami tentang hutan Batan Banda Aceh. Jawab pertanyaan apa? Ya, ngomong. Ikan salmon itu contoh Pak. Ya, ikan salmon migrasi ke tempat lain ya. Kan? Jadi misalnya suatu hewan dari ekosistem lain bermigrasi ke ekosistem lainnya dari ekosistem dia, maka itu bisa merusak ekosistem lainnya itu pertanyaannya kan.
Jadi kita kembali lagi ke hewan itu lagi, kita kembalinya. Tergantung apakah hewan itu gimana, karena hewan kan nggak mungkin sama semua. Ada hewan yang bisa merusak, ada hewan yang tidak bisa merusak. Karena ada itu hewan yang cuma bermigrasi untuk tinggal aja di situ, ya nggak akan membahayakan ekosistem. Tapi ada juga hewan yang bisa merusak ekosistem hanya dengan dia berada di situ. Misalnya dia hewan yang lebih besar pada hewan yang ada di ekosistem tersebut, sehingga ekosistem yang baru itu musnah semua hewannya karena hewan yang bermigrasi ini lebih besar. Tapi kalau misalnya hewannya itu setara kayak gitu, dia harusnya nggak ada apa-apa dia biasanya gitu. Bisa saling berinteraksi, bisa saling berinteraksi. Yang namanya kan dalam satu ekosistem, mereka berada di ekosistem air. Mungkin bisa saja nanti berinteraksi kayak gitu. Bisa menyesuaikan hidupnya, bisa memasukkan hidupnya di ekosistem migrasi tersebut. Oke, masih ada yang ditanyakan? Ada. Tidak ada, silakan diakhiri. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk ke tempatnya. Saling berkenal, saling lain. Terus terjadinya ada proses ekosistem. Tidak mungkin berlangsungnya suatu makhluk hidup dengan sendirinya. Nah, seperti kita berada di kelas ini, kalian berada di kelas ini. Ini salah satu ekosistem. Ya kan? Di dalam satu komunitas, kali ini saling berinteraksi, ya? Saling berinteraksi satu sama saling mencukupi, saling berbagi, saling berbagi. Ini salah satu contoh dari ekosistem. Nah, kami berikan ini ibu akan mengulang kembali dengan soal proses. Oke, sudah siap? Ibu akan membagikan soalnya ya. Ibu harap baru diingat semua ya. Tanggal berapa ini? Oke, waktunya sudah selesai, silakan. Ini anak bermain. Masing-masing. Ayo pegang-pegang rapi di tempat masing-masing. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Udah duduk. Oke, nah dari kegiatan proses tadi, kenapa ibu membuat dari proses? Itu ibu menguji kemampuan kalian lagi. Nah, jadi kemampuan proses ini masih berbeda nggak soal yang saya jawabkan? Kenapa ibu buat proses? Ibu mau lihat kemampuan tadi? Kemampuan. Nah, dari hasil pembelajaran pertama ini mengenai tentang ekosistem, nah siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa? Oke, Bu Asikara, Ibu persilakan. Sekarang kamu program pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Asikara. Jadi perubahan yang dapat diawali kita juga jadi adalah dengan tersebut kita terjadi perubahan ini dan ekosistem tersebut harus dijaga kondisinya baik serta
dapat menjamin keamanan itu juga. Nah, beri tepuk tangan buat kita. Dari kesimpulan tersebut kita dapat menyimpulkan berarti semua makhluk hidup di bumi ini di muka bumi sangat berharga. Kita harus bisa menjaga semua ekosistem yang ada di alam ini. Ya kan? Nah, dari pembelajaran ini sangat membantu kita mengenai tentang pengetahuan dengan makhluk hidup. Nah, cukup di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sukses selalu. Nanti di minggu depan kita akan lanjutkan dengan siklus ekosistem. Nah, cukup di sini dulu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.